Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Kenny Arizona. Nah, bagi kalian yang baru pertama kali mampir ke channel gua atau yang sudah sering mampir tapi belum subscribe, saran gua klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Jadi kalau gue upload video baru, yakinkan kalau kalian menjadi orang pertama yang tahu. Media sosial Twitter sempat dihebohkan dengan hashtag Kalibata City pada Jumat 18 September 2020. Hal ini dikarenakan penemuan korban mutilasi di apartemen Kalibata City, yaitu Rinaldi Harley Wismanu. Bagi kalian yang belum menonton video gue tentang kronologis pembunuhan Rinaldi ini, kalian bisa klik di atas sini ya. Namun tragedi-tragedi mengerikan ini tidak hanya terjadi sekali saja di apartemen Kalibata City. Pada video kali ini, gue akan menceritakan tragedi-tragedi kelam yang pernah terjadi di apartemen Kalibata City. Yang pertama adalah pembunuhan Holly Angela Hayu. Kasus pembunuhan ini terjadi pada tahun 2013 silam. Korban merupakan seorang wanita yang sempat dianiaya oleh beberapa orang hingga mengalami luka parah di kamarnya di Tower Ebony, lantai 9 pada tanggal 30 September 2013. Kasus ini juga ditambah dengan aksi seorang pria yang loncat dari kamar tersebut hingga akhirnya meninggal. Pria itu diketahui sempat menganiaya korban hingga korban tewas. Holly diketahui merupakan simpanan dan istri siri dari seorang petinggi di Indonesia. Holly merupakan korban pembunuhan yang direncanakan sendiri oleh petinggi tersebut. Petinggi tersebut atau pelaku divonis dengan hukuman 9 tahun penjara oleh Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2014. Yang kedua adalah pembunuhan Asiwara Indah Sari. Asiwara Indah Sari ini merupakan karyawan bank swasta. Kasus pembunuhan ini terjadi pada tanggal 24 September 2012. Pelaku pembunuhan ini ternyata adalah calon suaminya sendiri, Mirza Nurzaman yang merupakan warga negara India. Korban tewas dengan luka gorokan di lehernya dan juga terdapat tusukan pisau dapur di area tubuhnya. Dan kejadian ini terjadi pada tanggal 23 September 2012. Setelah Mirza membunuh Asiwara ini, Mirza pun meninggalkan lokasi. Mirza juga sempat menelpon kedua orang tuanya dan mengakui perbuatan kejinya itu. Jadi setelah dia telepon kedua orang tuanya, Mirza itu menabrakkan diri ke KRL Jakarta Bogor yang melintas di dekat stasiun Duren Kalibata. Di apartemen tersebut ditemukan sebuah pisau dapur, paspor atas nama Mirza Nurzaman, dan sebuah kunci. Pelaku pembunuhan ini yaitu Mirza dan Asiwara padahal memiliki rencana untuk menikah pada tanggal 29 September 2012. Namun pada malam kejadian, diduga Mirza dan Asiwara bertengkar hingga pada akhirnya terjadilah kasus pembunuhan tersebut. Yang ketiga adalah kasus pembunuhan Chandra Purnama dan Adi Pradana. Aulia Kesuma yang merupakan istri dari Chandra Purnama ternyata merupakan pelaku dari kasus pembunuhan ini. Chandra Purnama yang berusia 54 tahun dan Adi Pradana yang berusia 23 tahun tewas dibunuh oleh Aulia Kesuma. Chandra Purnama yang berusia 54 tahun dan Adi Pradana yang berusia 23 tahun merupakan suami dan anak tiri dari Aulia Kesuma. Aulia Kesuma bersekongkol dengan dua orang yang berlaku sebagai eksekutor untuk melakukan pembunuhan ini, yang bernama Agus dan Sahid. Mereka bertiga merencanakan pembunuhan ini di Tower Mawar di apartemen Kalibata City. Motif pembunuhan Aulia Kesuma ini mirip-mirip dengan motif pembunuhan Rinaldi Harley Wismanu, yaitu karena harta. Jadi Aulia ini ingin merebut harta dari suaminya, yaitu Chandra Purnama. Jasad Chandra dan Adi ditemukan di sebuah mobil yang sudah hangus terbakar di daerah Sukabumi. Yang keempat adalah kasus bunuh diri Ana Yulisanti alias Gaby. Kasus bunuh diri ini terjadi pada tanggal 23 April 2018. Gaby merupakan seorang perempuan yang berprofesi sebagai pemandu karaoke. Gaby bunuh diri dengan cara lompat dari lantai 8 di apartemen Kalibata City. Jadi Gaby nekat bunuh diri dikarenakan pacarnya sendiri, yaitu Ramdhani, tega selingkuh dengan siswi berusia 15 tahun. Dan ternyata Gaby ini berteman dekat dengan siswi yang berusia 15 tahun itu yang menjadi selingkuhan Ramdhani. Sebelum Gaby mengakhiri hidupnya, Gaby sempat cekcok dengan Ramdhani lantaran dengan kasus perselingkuhan ini. Saat kejadian tersebut pun, siswi yang berusia 15 tahun itu berada dalam kamar mereka. Tidak hanya kasus pembunuhan dan kasus bunuh diri saja yang terjadi di apartemen Kalibata City, tetapi juga terdapat kasus prostitusi anak yang terjadi pada akhir Januari 2020 lalu di kamar lantai 10 Tower Jasmine. Di dalam kasus ini terdapat dua orang, yaitu JO berusia 15 tahun yang menjadi korban dan NA yang berusia 15 tahun yang merupakan korban sekaligus pelaku. Pada tanggal 30 Januari 2020, Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan, Bastoni Purnama mengatakan bahwa NA melakukan kekerasan terhadap JO dikarenakan JO menolak minum saat melayani pelanggan. NA juga dilecehkan secara seksual oleh pelaku yang berinisial MTG dan berusia 16 tahun. Ada juga seorang yang berinisial JF yang berusia 29 tahun mengiklankan korban anak ke aplikasi michat. Uang pembayaran yang diterima oleh JF untuk melunasi sewa apartemen perharinya itu berjumlah Rp350.000 per harinya. Dan kasus yang terakhir adalah peredaran narkoba. Pada tanggal 6 Juli 2020, Polda Metro Jaya telah menangkap pengedar pil psikotropika yang berada di apartemen Kalibata City. Pada tanggal 16 Juli 2020, sebanyak 20.500 pil disita, yang terdiri atas 15.000 butir ekstasi dan 5.500
berbutir Happy Five. Polisi menangkap pelaku setelah mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan obat psikotropika di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Pada Senin 6 Juli 2020, 2 unit apartemen pun diperiksa. Pil tersebut disimpan di dalam koper, dan pil itu diedarkan di sejumlah tempat hiburan malam di area Jakarta. Pelaku bisa menjual ekstasi 250.000 per butir, dan Happy Five 200.000 per butir. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini, banyak tempat hiburan yang telah ditutup. Akhirnya pil-pil tersebut pun lama disimpan. Kalian bisa kebayang nggak sih banyak bangetnya kasus yang terjadi di apartemen Kalibata City? Gue pun bingung sih dan heran juga kenapa di apartemen Kalibata City ini banyak banget kasus pembunuhan, kasus bunuh diri, prostitusi anak, dan peredaran narkoba gitu. Kayak gue bingung banget sih. Kalian juga bisa komen pendapat kalian gimana tentang adanya kasus ini ya di kolom komen di bawah. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like dan share ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel gue saranin untuk klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya. Jadi kalau gue update atau upload video terbaru, kalian menjadi orang pertama yang tahu. Kritik dan saran dan juga ide-ide untuk konten selanjutnya, kalian bisa komen di bawah ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.